Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, marilah kita menata hati kita masing-masing. Kita membenarkan niat kita. Kita tawajuhkan semata kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar ilmu yang telah kita pahami, wawasan yang telah kita ketahui, bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi justru mendekatkan kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang semakin bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, yang bertambah padanya adalah semakin jauhnya ia dari Allah. Untuk itu, mari kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita hingga guru sejati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man kathura dhunubuhu zahaba bahauhu. Siapa yang banyak dosanya, maka sinar wajahnya akan menjadi hilang. Semakin bertambah dosanya, aura wajahnya semakin hilang. Cahaya yang muncul dari wajahnya semakin redup hingga menjadi gelaplah wajahnya. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini cukup pendek, ringkas. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan. Salah satu di antaranya adalah ketika seseorang melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa, ada bintik hitam di hatinya. Dia melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Ada bintik lagi hitam di tempat yang sama. Jika kesalahannya berbeda, ya bintik hitamnya di tempat yang berbeda. Nah, jika kesalahan satu dosa diulang terus-menerus, seperti apa bintik hitam yang menutupi hati seseorang tersebut? Nah, dari bintik hitam yang menutupi hati, yang aslinya hati itu bersinar, kemudian tertutupi oleh noda demi noda, sampai sinar atau cahaya hati itu redup. Nah, dari redupnya cahaya hati itulah akan berdampak kepada fisiknya, aura fisiknya, aura wajahnya. Atau bisa juga diartikan bahwa siapa yang banyak dosanya akan semakin hilang kewibawaannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya bukan dari sisi lahiriah ini
setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman, ia akan menghasilkan cahaya. Sebaliknya, setiap kesalahan, setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang akan menghasilkan zulma, kegelapan. Dosa, maksiat, kedurhakaan kepada Allah menghasilkan zulma. Ketaatan, amal ibadah, amal soleh menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, jika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan atbi'is sayyi'ah al-hasanah. Ikutilah setiap kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan tersebut. Jika kesalahan, dosa yang dilakukan oleh seseorang itu berasal dari lisannya misalnya, maka kebaikan yang dilakukan ya dari lisannya. Jika kesalahan, perbuatan dosa itu dilakukan oleh tangannya, maka menghapus kesalahan itu adalah ya kebaikan harus dilakukan dengan tangannya. Kita ambil contoh. Ketika kita membicarakan aib orang lain, ketika kita mengunjing, di samping kita meminta maaf kepada orang tersebut, kita juga harus menghapusnya dengan memuji orang tersebut. Jika kesalahan yang kita lakukan karena kaki kita misalkan, ya kebaikan yang harus kita lakukan juga dengan kaki kita. Begitu seterusnya. Atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Ikutilah setiap kejelekan yang dilakukan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus kejelekan, kesalahan yang telah diperbuatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan itu menghasilkan cahaya. Jika diterima oleh Allah, akan terus menerangi hati kita masing-masing. Bersinarnya wajah seseorang banyak dari efek yang dilakukannya. Aktivitas misalkan berwudu. Jika kita menjaga wudu kita, akan berdampak positif kepada seluruh organ tubuh sebagai media kita berwudu. Kita ambil contoh. Ketika kita berwudu dengan sempurna, misalkan dengan menghirup air melalui hidung kita. Nah, berdampak positif kepada kesehatan tubuh tersebut. Apalagi jika kemudian ketika berwudu, hati kita pun ikut berwudu. Ketika kita mencuci tangan kita mohon perlindungan kepada Allah dari kesalahan, dari aktivitas yang tidak diridhoi melalui tangan kita.
Ketika kita berkumur, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita dari hal-hal, dari pembicaraan yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu seterusnya. Nah, efek dari setiap amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu berdampak positif kepada pelakunya. Karena setiap perintah tidaklah itu diperintahkan oleh Allah kecuali membawa dampak positif dan bermanfaat bagi pelakunya. Begitu juga dengan setiap larangan. Allah melarang ini itu, maksud dan tujuannya adalah menjaga manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walhasil, semua tantangan, semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, semua bentuk perintah, semua bentuk larangan yang dilarang oleh Allah, itu semuanya bermanfaat untuk manusia. Tinggal manusianya saja. Apakah ia memahami, menjalani kehidupannya sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakannya, atau justru sebaliknya. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang cukup singkat ini menjadikan kita tersadar, menjadikan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Karena Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari semestinya mengingat Allah. Mengingat Allah berarti mengingat perintahnya, menjalankan perintah-perintahnya. Maka baginya kehidupan yang sempit. Hidupnya serba tidak enak. Dan nanti di hari kiamat, ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal, nanti mereka protes. Ya Allah, dulu saya sewaktu hidup di dunia ini, saya tidak buta. Kenapa sekarang saya buta? Seperti itulah gambaran kita kiaskan sabda Nabi, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini, siapa yang banyak dosanya akan hilang sinar wajahnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua untuk berupaya melakukan ketaatan demi ketaatan. Karena apalah daya dan kekuatan kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang punya daya untuk melakukan ketaatan kecuali diberikan daya oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, yang punya kekuatan untuk tidak menjalankan atau punya kekuatan untuk menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah, kecuali ia mendapatkan pertolongan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti kelambi ya.